Di pertandingan perdana Piala Asia U20 tahun 2025 ini, Indonesia harus menelan kekalahan melawan Iran U20 dengan skor cukup telak 3-0. Masing-masing gol Iran diciptakan oleh Nafari Hesam pada menit ke-5, gol Ijadeh pada menit ke-63, dan Deghan pada menit ke-70. Kekalahan ini menyebabkan Indonesia sementara berada di peringkat terbawah grup C, membuat para netizen mengungkapkan kekecewaannya di media sosial. Berikut ini ungkapan kekecewaan dari fans timnas atas kekalahan melawan Iran. Yang lain kalah tipis, ini paling besar. Tunggu statement Babang Indra Guardiola. Hahaha. Kasih kesempatan Coach Nova dong. Indra Safri, kita masih dalam proses, match kedua kita akan lebih baik. Formasi dari zaman batu sampai sekarang sama. Umpan lambung mendunia bang. Kan itu kesukaan si Towel. Kami kurang lama. Hahaha. Bagaimana ini? Indra Safri kok ngelawak terus dari kemarin? Masih mau pakai alasan sengaja menyimpan kekuatan asli timnas U20 biar gak kebaca lawan. Ini bukan masalah pelatih, tapi memang kualitas pemain yang buruk. Lihat STY sebelum dapat suntikan pemain naturalisasi, sama aja nggak bisa apa-apa. Wahahaha, STY lolos Piala Asia banyak pemain lokal. 4 besar Piala Asia U23 banyak pemain lokal. Final AFF full pemain lokal. Bilang STY nggak bisa apa-apa, cari data lu biar gak malu kalau komen. Wahahaha, AFF itu pemain banyak U20 bang. Lawan pemain senior-senior itu aja Vietnam cuma bisa menang 1-0 lawan Indo di kandangnya. AFF kemarin bocah-bocah yang main itu aja lawan pada susah ngalahin. Wahahaha. Iran aja kebantai, sudah testing klinik kemana-mana, gak ada perubahan. Kok yang goblok, makanya lihat berita yang kemarin U20 kan ada itu 2 baru, dan Matthew Baker juga ada, tapi tetap aja nggak mau dipakai dengan dalih masa depan karir anak pribumi. Kan tolol itu. Bicara data, saya lolos Piala Asia kemarin ketiga terbaik. Itu juga hasil dari bergantung pada laga lain. Hahaha. STY cuma menang lawan Vietnam, lu tahu gak? So paling gak berdata. Kalau kata pengamat STY banyak hokinya. Hahaha. Ya beginilah ngaku pecinta timnas tapi tidak tahu berita, cuma tahu gosip, asal komen tapi nggak tahu faktanya. Erik, mana Erik? Strategi masih disimpan buat Piala Dunia. Masih dengan pola yang sama. Sudah di depan balik ke belakang. Sudah kebobolan bukan serang, alah balik bertahan. Yang terpenting adalah gocekan. Filosofi. Jalan pabriknya begitu, alhamdulillah kalah telak. Inilah yang diinginkan Bung Towel. Wek. Sadar bro, yang dihadapi itu Iran, bertahan aja nggak mampu apalagi menyerang. Sudah dibilangin lo kapret, hahaha. Itu tuh saja taktik Indra Safri, jadi ngantuk pas unggul pas tertinggal dalam mode yang sama. Amburadul. Thailand Indonesia sahabat sejati, menang atau kalah selalu memberi semangat, tetapi beberapa negara menertawakan ini. Sekarang Jepang, Korea, Iran, Australia, South Korea are still in grade A. Kalian lupa, mungkin inilah strategi Indra Safri. Seperti yang kita ketahui, Coach Indra Safri punya strategi tersendiri dan susah ditebak. Pemain longba lari-lari dari kenyataan, muter-muter nyari alamat, oper sana oper sini, mereka bingung kita juga bingung, bawa ke depan terus ke belakang kayak kang parkir, menit 60 lewat, napas tinggal di kerongkongan, diakhiri tendangan nembak burung ababil, dan strategi longba insya Allah gol. Kehebatan pemain asuhan King Sapri, satu berdoa lalu longba, gocek kan tipuan maut, teman pelatih, penonton, steward, bahkan King Sapri pun tertipu. 3. Bawa bola sendiri sampai out sendiri. 4.
Jarak antar pemain sangat jauh, kayak rudal balistik antar benua. Semenjak ada STY di timnas, saya sudah lupa semua sama permainan seperti itu, Bang. Tapi alhamdulillah setelah melihat permainan timnas hari ini, jadi mengingatkan lagi permainan timnas yang sesungguhnya. Kwek, udah Bang, ngakak ku bacanya. Inilah permainan kita sesungguhnya, Bang. Ini bukan masalah pelatih, tapi memang kualitas pemain yang bapuk. Lihat STY sebelum dapat suntikan pemain naturalisasi, sama aja nggak bisa apa-apa. Nah, justru itu seharusnya King Indra ikuti cara STY biar berkembang. King Indra kan udah bertahun-tahun ngelatih timnas, tapi kenapa masih gitu-gitu aja? Cara STY seperti apa maksudnya? Strategi coba pemain gitu kocak? Kang emang sudah disodorkan nama-nama pemain buat U20 dari keturunan. Kenapa masih kekeh sama pemain-pemain lokal? Cara mencari pemain berkualitas, kalau belajar dan mengikuti cara STY pasti tahu cari pemain berkualitas. Tapi entahlah, karena ngotot pengen pemain lokal pret, jadi gitu-gitu aja nyampe kapanpun. Kemarin alasannya karena kalah laga persahabatan melawan Jordan, karena sengaja nyembunyiin strategi biar nggak bisa ditebak lawan. Masa iya sekarang turnamen resmi pun masih nyembunyiin strategi? Susah ditebak lawan dan selalu bilang mesti dievaluasi lagi. Terus kemarin kemana ngevaluasi mulu sepertinya si Sapri. Nomor 3 paling epic. Udah bisa saya tebak, untuk lolos Piala Dunia susah kalau mengandalkan pemain lokal, harus ada banyak pemain diaspora. Masalah kelas udah Asia bukan AFF. Tapi mau gimana lagi, tetap saya dukung Garuda Muda. Mudah-mudahan nanti yang U17 asuhan Nova Arianto bisa lolos. Amin. Ini namanya sepak bola bolak-balik, mancing lawan berantem, begitu lawan datang lari ke rumah. Pecat saja Indra Safri itu, bosan. Udah aku bilang Indra Safri itu nggak ada mental buat pentas di Asia. Lawan 10 pemain muter-muter gak jelas. Pemain bingung mau umpan ke siapa. Dari dulu Indra Safri pemainnya gitu-gitu terus, gak ada perkembangan. Kalau mau timnas melangkah lebih jauh di Piala Asia U20, tolong PSSI ganti pelatihnya. Indra Safri out. Mau nanya, kalau STY yang latih U20 yang sekarang dengan Voloka gimana ya nasibnya? Ini bukan masalah pelatih, tapi memang kualitas pemainnya yang bapuk. Lihat aja STY. Sebelum dapat suntikan pemain naturalisasi, sama aja nggak bisa apa-apa. Setuju, Indra Safri out. Mungkin banyak pemain yang tidak paham dengan bahasa coach Indra Safri. Mungkin perlu penerjemah untuk komunikasi yang lebih baik. Coach Indra nggak butuh naturalisasi, Coach Indra hanya butuh normalisasi. Coaching klinik di Eropa kalah, kami akan evaluasi. Coaching klinik di Korea kalah, evaluasi. Coaching klinik di Spanyol kalah, evaluasi. Coaching klinik di Jepang kalah, evaluasi. Coaching klinik di Prancis kalah, evaluasi. Coaching klinik di Indonesia kalah, evaluasi. Ngabisin uang negara aja nurutin ini pelatih, evaluasi aja terus sampai kiamat. Bayangkan dari 2012 sampai 2025 terus dievaluasi. Apa nggak cukup puluhan tahun nggak ada sekalipun permainan yang berubah? Tetap sama gitu-gitu aja kayak mentok taktiknya. Seperti inilah ciri khas pemain timnas yang kita kenal. Terima kasih Coach Indra Safri yang selalu memainkan strategi asli timnas yang selalu gerasa kerusuk, lomba dan lari-lari tak tahu arah. Hahaha. Saya suka Indra Safri out. Hashtag Indra Safri out. Pelatih minim taktik di ASEAN. Indra Safri harus punya penerjemah. Itulah mengapa AFF tidak dijadikan tolak ukur oleh STY. Kembali lagi ke setelan pabrik satu persatu sekarang. Terlalu sulit untuk sepak bola Asia Tenggara ketika Thailand dan Indonesia jatuh ke dalam grup yang sulit. This is real Indonesia. I hope someday they will win ASEAN Championship before join in World Cup. Welcome back, Black Era. Hahaha.
Coach Indra Shafri itu hanya bagus untuk level ASEAN, itu pun timnas kelompok umur. Kalau sudah level Asia bahkan level dunia, Coach Indra Shafri nggak akan mumpuni. Ingat dulu waktu Piala Asia U20 zaman Evan Dimas, yang katanya generasi emas, dan sesumber bakal masuk 4 besar. Faktanya dibantai di fase grup tanpa 1 poin pun. Terus terang, generasi tim muda ini kurang menarik. Ikut turnamen luar selalu kena bantai. Tidak ada pemain yang jadi panutan dalam generasi muda ini, tapi kita harus selalu dukung mereka karena mereka adalah pemain kita di timnas U20. Semoga di match berikutnya bisa menang. Ternyata prediksi terbalik. Tadi aku prediksi Iran 0, Indonesia 3. Sekarang Iran 3, Indonesia 0. Pemain Indo kurang dikasih dulu. Bangsa yang suka mengolok-olok negara orang maupun negara sendiri. Udah ketebak dari lawan Jordan, Suriah, hanya modal Raven dan Jardim. Gak kuat lah, tadi aja lawan Iran di bola udara kalah 90% rebutan. Kalah skill, kalah teknik. Coach Indra stuck di 2013. Alhamdulillah nggak ada yang hujat Coach Indra Shafri. Konon katanya King Indra masih menyembunyikan taktiknya agar tidak terbaca lawan. Kayak gini, kalau pelatih alergi sama pemain keturunan, hasilnya kalah kayak gini. Shafri harus diganti sama pelatih yang menerima pemain keturunan. Kembali ke setelan pabrik, kembali ke pengaturan awal. Jalan kita masih panjang. Shafri, pulang aja Shafri, kualitasmu masih kelas ASEAN, belum mampu untuk Asia. Hahaha. Mantap, alhamdulillah, setidaknya Indonesia sudah berusaha lebih baik, tidak banyak kebobolan. Namanya fase penyesuaian pemain, wajar jika belum maksimal. Semangat Indonesiaku. Kembali ke setelan pabrik. It must be admitted that Iran is stronger than young Garuda. Kalah telak.